ini memperhatikan sikap kekomodoran dan kiri dengan hadis yang disampaikan tadi dan juga background dari Islam ke Al-Sunnah Jamaah, lalu ke Al-Qadiriyah, lalu pada titik tengahnya itu reformasi. Kita untuk menjadi Al-Jannah hanya berat ya, kami Al-Qadiriyah kelompok yang tolong Allah. Padahal kita juga nanti susah banget ya, dan itu letaknya di bumi lipat lagi. Baik, kita masuk pada sesi tanya jawab dalam kejadian kami dari pengurus mengingatkan ada pada prinsip antara lain adalah menjaga izah narasumber. Jadi bertanya sesuai dengan konteks materi yang disampaikan, lalu menjaga adab dalam bertanya, tidak ceramah lagi mengulang materi, masuk ke pertanyaannya. Itu ada dalam mengadisi. Silakan saya membuka 3 pertanyaan pertama dari kita. Tetap silakan. Waalaikumsalam. Mic ya, amati. Iya, Pak. Selesai. Ustaz, apa yang mau saya paparkan awal sampai dengan akhir, saya sebagai umat tentunya sangat prihatin melihat saudara kita di sana. Sekalipun Hamas tetap terus berjuang untuk mengambil alih lingkungan Masjid Aqsa. Saya kembali ingat kepada surat 17 ayat 4 dan ayat 7. Di situ Allah akan berikan kemenangan apabila yang kedua kali apabila orang-orang Israel itu akan memasuki perintah-perintah Rasul, bukan begitu Ustaz. Namun bagaimana apa yang tadi jelaskan Ustaz, bahwa Israel itu sampai dengan kiamat menjelang nanti baru mengenalkan kita. Dan ini bagaimana dengan surat tersebut ayat surat 17 ayat 4 dan 7 dengan kaitannya berakhirnya. Karena terus terang saja Ustaz, ya barangkali saya sendiri secara pribadi mungkin tidak merasakan nanti akan kemerdekaan Palestina tersebut. Mungkin kita ini sudah tidak ada. Mana anak-anak bisa mungkin merasakan. Itu aja Ustaz. Mohon terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, tidak pernah terkalahkan itu bukan berarti kemudian Israel akan terus di sana dengan tenang ya. Jadi seperti Yahudi terusir selama 3000 tahun, kemudian mereka balik lagi, kemudian mungkin kalah lagi, terus seperti perang salib pun kan sampai 8 kali. Jadi begitu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ini sunnatullah dalam kalah dan menang. Dan pada hari-hari itu kami pergilirkan kekalahan dan kemenangan. Jadi kadangkala Islam menang, kadangkala kalah, tetapi tidak ada satupun yang berusaha mempertahankan, gitu ya. Itu maksudnya. Ketika terusir dari Palestina, mereka menyusun kekuatan di Mesir. Ketika terusir dari Palestina, mereka menyusun kekuatan di Syam, di Suriah, gitu. Jadi sebagaimana ketika kemudian tahun 1996 sampai 1100 itu kaum muslimin di Palestina kalah, itu mereka tidak tinggal diam, mereka menyusun kekuatan ya. Imam Al-Ghazali menulis buku Al-Munqidh Minad Dalal, yang artinya buku yang membahas tentang hal-hal yang akan membangkitkan kita dari kegelapan. Nah, buku itu kemudian diajarkan di sekolah-sekolah,
termasuk nizamiyah. Nah, melahirkan generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Lahirlah generasi Salahuddin Al-Ayyubi yang mengembalikan Al-Aqsa kepada kaum muslimin. Berapa lama persiapannya? 100 tahun. Jadi 100 tahun baru lahir generasi Salahuddin. Nah, gitu. Mungkin sekarang ini Palestina masih dikuasai Israel, maka lahirlah generasi baru ya yang akan membebaskan. Kemudian mungkin dibebaskan. Kemudian Amerika datang lagi dengan Israel. Gitu. Sampai akhirnya di kiamat habis. Jadi maksudnya begitu ya. Supaya apa? Kaum muslim tetap optimis, pasti menang. Soal kapannya urusan Allah. Nah, gitu. Tetapi akhir dari semuanya adalah ketika Dajjal datang ke Palestina. Karena Dajjal itu versi kita. Dajjal perusak itu versi kita. Versi mereka Mesias atau juru selamat gitu. Jadi mereka juga nunggu datangnya Dajjal untuk memenangkan mereka, dan mereka yakin itu. Nah, bedanya umat Islam banyak yang nggak yakin, malah mengatakan khilafah itu sesat. Nah, musuhnya Dajjal itu khilafah, karena khilafah itu yang akan mengembalikan kejayaan Islam. Dajjal datang membawa rombongan pasukan ke Palestina. Jadi gitu Pak. Jadi ada pasang surutnya. Tidak selamanya menang, tapi tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah maksudnya, walaupun sedikit mereka diselamatkan. Ya. Perang itu kan hit and run. Ya. Kadang mukul, kadang lari mundur. Tidak hanya maju terus ya. Kadang damai. Nah, tetapi mereka senantiasa ada. Senantiasa ada. Jumlahnya sangat sedikit, tapi sedikit itu ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Ya. Baik, silakan tadi oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang tidak menyukai perjuangan kita terhadap Palestina? Sikap kita gimana terhadap orang-orang yang membenci perjuangan kita untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina? Ya, lalu ada lagi ya sekalian. Ya silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua umat Islam punya hati terhadap terutama Indonesia. Di Indonesia ini banyak yang menyumbang, banyak berdoa, dan banyak mau ke sana tapi akses yang saya dengarkan kok jauh-jauh ke Palestina mikirin Palestina, kenapa nggak mikirin negerinya sendiri? Karena negeri ini kan sudah terjaga oleh orang nanti. Semua hajat hidup kita sudah dikuasai oleh aset ini, termasuk tanah, tambang, air, segala itu sudah dikuasai. Kenapa nggak ada perjuangan? Kenapa mau berjuang jauh-jauh ke Palestina sedangkan di negerinya sendiri terjaga tak mau membebaskan dari penjajahan ini? Jadi gimana caranya supaya anak bangsa ini bisa bersatu untuk membebaskan, memerdekakan dirinya sendiri dulu di baru ke tempat Palestina. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang tidak suka dengan perjuangan Palestina? Yang pertama, kalau yang mengatakan itu adalah orang-orang yang memiliki otoritas keilmuan, ya. Ulama, ustadz dan sebagainya. Ya. Kita datangi beliau, kita jelaskan. Ya. Jihad itu ada dua macam. Jihad ofensif atau jihad talabi itu menyerang. Itu hukumnya sekarang ini ya, fardu kifayah. Harus dengan berbagai macam prosedur yang tidak mudah. Jihad difai atau defensif itu hukumnya fardu ain. Ulama sepakat
Ketika rumah kita, naudzubillahi min dzalik, dirampok orang, anak perempuan kita hampir diperkosa, apakah kita tidak boleh membunuh perampok itu? Boleh. Apakah nunggu kesepakatan dari Pak RT? Enggak, kan gitu. Nah, ini bukan cuma rumah, tanah suci kita dihinakan, kaum muslimin dianiaya, dizalimi. Nggak perlu sampai izin ke sana kemari. Nah, ini tolabi, difai, defense. Hewan pun kalau anaknya mau dibunuh, dia akan melawan. Nah, jadi kalau kemudian disebut perjuangan itu, disusupi ini, semua itu, sejak zaman Nabi, perang Uhud itu 1000 pasukan melawan 3000 pasukan. Nah, yang 300 itu penyusup, munafikin kan. Apakah kemudian dikatakan Nabi tersusupi? Ya. Nabi sudah berhati-hati. Nah, kalau munafik ini nggak dibawa perang, nanti bikin kacau di Madinah, kan gitu. Jadi di zaman Nabi pun sudah ada munafik. Maka kalau hari ini disusupi kepentingan Barat, disusupi Syiah, ya sangat mungkin. Ya, itu. Jadi mau mencari soft yang bersih, jihad mujahid semua bersih kayak malaikat. Zaman Nabi pun ada yang masih minum khamr. Ya, sering saya sampaikan, Abu Mahzan Al-Thaqafi itu pejuang paling berani, tapi masih minum khamr. Apakah kemudian, kamu minum khamr, jangan ikut, nanti bikin kalah? Ya begitu. Ya, pada perang Tabuk itu orang munafik wajib ikut. Abdullah bin Ubay bin Salul itu gembongnya munafik, itu datang ikut perang sama Nabi, tapi diawasi. Berapa orang yang bersama dia? 300 lebih, bayangkan. Ya, bahkan mungkin 1000-an. Nabi membawa 30.000 pasukan, yang 1000 itu kelompok munafik. Dan Nabi tahu gembongnya ada 12, Nabi tahu. Tapi Nabi tidak beritahu sahabatnya kecuali satu, ya, Hudzaifah ibnul Yaman. Wahai Hudzaifah, itu munafik. Jangan kasih tahu yang lain. Coba, jangan kasih tahu yang lain. Supaya apa? Menguji kesungguhan kaum muslimin, gitu loh. Kewaspadaan, ada penyusup, tapi nggak saya kasih tahu, gitu. Maka kalau di zaman perjuangan Palestina ada munafiknya, ada syiahnya, ada sekulernya, ada nasionalisnya, ya wajar. Wong di zaman Nabi juga ada macam-macam. Nah, kemudian kok minta bantuan Iran? Ya. Ketika Nabi berperang, kemudian mengadakan perjanjian, yang perjanjian itu bukan hanya orang Islam. Ya, orang-orang yang pro dengan Nabi Muhammad, ada Yahudi, ada Nasrani, ada musyrik, itu ikut dalam perjanjian itu. Batalnya perjanjian Hudaybiyah bukan karena orang Quraisy menyerang Madinah, tapi karena orang musyrik menyerang orang musyrik. Orang musyrik Bani Najjar menyerang orang musyrik Bani Bakar. Atau kalau nggak salah, Bani Bakar menyerang Bani Najjar. Satunya itu koalisinya Muslim, satunya koalisinya Quraisy. Jadi sesama kafir musyrik saling menyerang, tapi mereka terikat perjanjian Hudaybiyah. Maka kemudian batallah perjanjian Hudaybiyah. Tidak ada yang mengatakan Nabi bersekongkol dengan orang musyrik. Ketika Nabi dikepung di Madinah, perang Khandaq, beliau datangi kelompok-kelompok Yahudi. Dia datangi, kalian jangan ikut bantu. Kalau kalian tidak bantu, kalian diam, tahun depan panen kami serahkan pada kalian. Nah, itu kan strategi. Nah, Afghanistan, kenapa mereka bisa mendapatkan banyak logistik? Karena Iran membuka pintu untuk persenjataan. Menghadapi Amerika yang begitu kuat, kok malah kemudian memusuhi Iran yang tetangganya, ya habis sudah. Ya gitu ya, dipahami ya. Jadi dalam posisi perang, bahkan the enemy of my enemy is my friend. Ya. The enemy of my enemy is my friend. Musuh dari musuhku adalah temanku. Jangan dijadikan musuh dari musuhku, ya musuh saya. Habis kita dikeroyok. Nah, itu strategi ya.
Jadi kalau ada yang mengatakan Hamas itu masih begini, masih begitu, emangnya mujahidin itu malaikat? Enggak, masih banyak juga yang bermaksiat. Justru karena banyaknya maksiat mereka pengen tobat, mereka berangkat jihad gitu. Ya. Nah, yang kedua, ya. Yang awam mungkin pertanyaannya hampir sama mungkin. Ngapain kita bantu di Palestina? Ya? Kita bantu di Indonesia. Jawabannya dibalik. Jangankan Indonesia, Palestina aja kita bantu. Jangankan Indonesia, Palestina saja kita bantu. Begitu jawabannya ya. Emang mesti ngasih tahu kamu, kan enggak? Nah, ya. Jangankan anakmu, negara aja saya bela, apalagi anak bapak gitu kan. Nah, jawabannya gitu ya. Ngapain kita bantu Palestina yang jauh? Nah, jawabannya, jangankan yang jauh, jangankan yang dekat, yang jauh pun kita bantu. Nah, kita nggak usah berantem dengan ini, jawab aja dengan santai ya. Nah, termasuk jawaban tadi. Ya. Kenapa kita berjuang ke Palestina? Iya, jangankan negeri kita, Palestina pun kita ikut sokong. Ya. Oke. Ya. Ya. Sebentar. Karena begini, ada seorang tokoh yang mengatakan begitu. Ngapain bantu Palestina yang jauh? Di Indonesia banyak masalah. Ya. Ya. Mudah-mudahan dengan memecahkan masalah Palestina, masalah di Indonesia juga dibantu oleh Allah SWT. Ya, bukankah bangsa yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina dan Mesir gitu? Ya. Unsur akhaka, ya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu hambanya manakala hamba itu membantu saudaranya. Nah, tadi ganti presiden yang pertama ya. Ya. Mudah-mudahan ya, Indonesia dalam waktu yang tidak lama akan mendapatkan perubahan. Jawabannya amin. Nah. Ya kita nggak bisa ya realistis saya dulu. Ya. Sama juga ketika dulu perjuangan itu menggunakan senjata, ya, melulu senjata. Ternyata perjuangan menggunakan senjata saja kurang efektif. Akhirnya terjadi perubahan. Perjuangan menggunakan diplomasi. Lihatlah sekarang Taliban. Ya. Taliban itu walaupun dengan berbagai macam kritikan, mereka menang diplomasi sekarang. Qatar mau mengakui. Ya. Kenapa? Ya karena sebenarnya siapa teroris, siapa pahlawan itu tinggal siapa yang menang. Ya. Perjuangan Indonesia dulu disebut teroris oleh Belanda, ya, ekstremis dan sebagainya. Begitu menang, ya, sudah berubah. Nah, itu. Jadi Taliban dengan berbagai macam kecaman-kecaman, ya, kita begini. Kalaupun ada pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh mereka, ya, kita kritisi. Tapi kritisi lebih keras pelanggaran kemanusiaan dilakukan oleh Amerika, gitu. Ya. Ada satu nyawa Amerika terbunuh, Amerika ngebalasnya dengan bom. Ya. Palestina, ya, kalau mengatakan gara-gara Hamas, kemudian rakyat Palestina dibombardir Israel. Ya kalau diam malah tambah. Ya. Maka kalau kayak gitu, gara-gara jihad, maka Hamzah terbunuh, gitu ya. Coba kalau nggak jihad, kan nggak akan mati kan gitu. Ya. Jadi menyalahkan yang berjihad, yang dampaknya adalah masyarakat diserang, nggak begitu. Ya memang begitulah yang namanya jihad. Jangankan kok jihad, perang. Ya, perang dunia pertama itu berapa jumlah korbannya? Perang dunia kedua, perang Vietnam, itu semua perang. Orang kafir lawan orang kafir. Itu yang korban paling banyak adalah rakyat. Ya itulah yang namanya perang. Bedanya yang korban kaum muslimin, syuhada, kan gitu ya, mati syahid, yang korban mereka mati sangit, kan gitu. Jadi jangan kemudian karena banyak korban sipil kemudian yang disalahkan adalah justru yang berjihad.
Ya. Yang dikritisi ya Israelnya. Ya, kalau pistol lawan pistol, jangan pakai pesawat tempur. Nah gitu. Jadi logika ini logika orang yang ngaco. Ya. Ada orang membela keluarganya karena diperkosa, kemudian keluarganya dibunuh sama yang berkosa, disalahkan. Loh, kenapa kamu ngelawan? Jadi kita ngelawan demi kehormatan. Soal mati syahid kan gitu. Rasulullah berfirman, Rasulullah bersabda, man mata ala dinihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati membela agamanya, syahid. Mati membela hartanya, syahid. Mati membela kehormatannya, syahid. Nah, jadi kemudian mati karena membela Al-Aqsa, syahid, sudah. Tidak ada yang rugi gitu. Ya memang menyedihkan. Sama dengan sedihnya Nabi ketika Hamzah syahid. Ya, siapa yang nggak sedih? Paman yang tercinta syahid. Tapi ya sudah, itu harga sebuah perjuangan, gitu ya. Bahkan tadi sudah disampaikan di materi standar iman kita justru pemikiran kita terhadap Palestina. Kalau kita nggak peduli sama kita Palestina sebagai sepakat itu bumi ribat dan baik-baik Indonesia, itu standar iman kita. Baik, kita masuk sisi berikutnya ke umahat, ke umahat. Sekarang bagi umahat apa yang berkaitan dengan lalu setelah itu kita lihat di media sosial dengan kalau dari ini silakan. Ada dari mana? Langsung bertanya dari Ustaz, tadi Ustaz sebutkan pada ada Ustaz menyatakan bahwa mereka dari apa dari yang terus jadi yang sedikit lawan yang banyak itu masuk ibadah sedikit sekarang ada satu orang berusaha orang aktifnya itu di tapi saya disebutkan kalau ada terpaksa boleh Ustaz itu kalau tidak salah Ustaz boleh kalau tidak salah terus kemudian karena soal kalau soal usia mana yang musuh lagi tapi ternyata sisi teman-teman semua karena dia tidak berani membantu Islam di sebuah di Palestina dan lain-lain. Itu sebenarnya ada tekanan dari siapa? Sehingga mereka takut kesadaran sendiri, mereka takut. Memang ada tekanan dari orang kafir yang takut. Sehingga dia mengkodeta musik, membongkar terowongan. Itu ada perintah atau ada musuh-musuh di kota itu. Jadi gini, hukum bom syahid hanya berlaku di tempat jihad, dan itu pun dengan pertimbangan yang sangat masak, bukan untuk sembarangan. Ya, saya jawab begitu karena memang pada posisi tertentu dibutuhkan seperti itu. Zubair bin Awam itu pernah melontarkan dirinya dengan pelontar untuk memasuki benteng, kemudian membuka benteng itu dari dalam. Ya. Ikrimah bin Abu Jahal itu bahkan bersumpah mati syahid. Nah, maju ke depan musuh dan sebagainya. Dasarnya sangat banyak. Bahkan di zaman Bani Israil disebut dalam hadis sahih, seorang pemuda mengatakan, kalau kamu pengen membunuh aku, bacalah bismillah sebelum kamu memanah, maka aku akan terbunuh. Nah, rahasianya itu diberitahukan sehingga si raja itu dengan nama Tuhannya anak ini aku akan memanah. Dipanahlah anak itu, kemudian pemuda itu mati. Nah, artinya sebenarnya kalau tidak disebutkan rahasianya dia tidak akan mati. Tapi dengan menyebut nama Allah, maka seluruh rakyat menjadi beriman. Oh, jadi ini penyebab
anak muda ini tidak bisa dibunuh, ya, sehingga kemudian beriman dan tidak lagi patuh pada raja. Jadi demi berimannya satu negeri, anak ini rela untuk mati karena syaratnya harus menyebut nama Allah. Nah ini, begitu disebut nama Allah dia mati, akhirnya beriman. Nah ada alasan-alasan tertentu, ya. Jadi begitu, tidak di sembarang tempat, tidak di semua kondisi, harus berkonsultasi dengan ulama, dengan komandan, dengan yang lebih tahu, agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar, baik kerusakan secara materi maupun kerusakan secara opini, ya gitu. Bahkan ya banyak ulama yang kemudian mengkritisi ya pemboman yang bukan di tempat peperangan, ya, karena itu bukan kondisi yang ideal, ya, bukan kondisi yang tepat, masih bisa didakwai dan sebagainya. Masuk di Indonesia dan sebagainya ini ya, banyak yang tidak setuju dan saya sepakat bahwa tidak semua tempat boleh melakukan hal-hal seperti itu, ya. Kalau di Palestina, di Afghanistan ketika masih ada Amerika, ya, itu memang menghadapi musuh yang masuk ke negerinya. Sama ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, ya, itu sampai ada maklumat dari ulama tentang hukum berjihad melawan Belanda. Ya gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Dan syarat saya banyak. Ya. Tetapi dengan syarat yang sangat ketat. Itu istishhad. Ya. Tapi juga disebut intihar. Istishhad itu mencari syahid, tapi juga disebut intihar, bunuh diri. Memang bunuh diri. Ya. Kalau intifadah yang digunakan. Nah kalau intifadah itu bukan. Intifadah itu perang batu. Jadi batu melawan tank gitu. Bukan istishhad itu namanya. Intifadah. Itu disebut intifadah itu kebangkitan, perlawanan namanya. Ya. Jadi bukan itu yang dimaksud. Ya. Kalau yang bom Said namanya istishhad. Itu dilakukan di zaman Nabi pernah. Ya. Yang kedua berkait tentang Al-Sisi. Ya. Al-Sisi kita tahu bagaimana Mesir dari dulu. Gamal Abdel Nasser kemudian Anwar Sadat itu memang dari dulu Islam akan selalu disusupi. Bahkan kalau tidak salah istrinya Anwar Sadat itu keturunan Yahudi. Ya. Tadi istrinya Yasser Arafat pun Suhatawil itu orang Katolik Ortodok. Gitu. Nah, sekedar untuk tambahan pengetahuan, Jazirah Arab ketika terjadi penjajahan oleh Prancis, Inggris, Belgia, dan Spanyol, Portugis maaf, itu muncul perlawanan dengan mengadopsi ideologi Marxis, ideologi sosialis yang berhasil menjatuhkan penguasa Rusia. Ya. Di Saudi, di Jazirah Arab muncul partai bernama Partai Ba'ath. Partai Ba'ath. Itu Partai Ba'ath. Didirikan oleh Michael Aflaq, seorang Kristen. Itu partai sosialis nasionalis Arab. Tokoh yang paling terkenal nama Gamal Abdel Nasser menjadi presiden Mesir. Nah, Anwar Sadat itu pemuja Gamal. Yasser Arafat itu pengikutnya Gamal. Ya. Dan dia menjadi tokoh yang sangat sentral. Nah, termasuk Jenderal Al-Sisi, Hosni Mubarak itu adalah orang-orang seperti itu. Mereka sebenarnya memang sangat anti-Islam. Nah, melihat kesempatan untuk bisa diadu domba, maka biasa. Amerika dengan proksinya Yahudi menggunakan strategi stick and carrot. Apa itu stick and carrot? Yang mau rangkul dan pukul, ya. Yang mau deket dikasih carrot, dikasih wortel, yang nggak mau dipukul. Nah, tongkat, belah bambu, yang mau dibantu diangkat, yang nggak mau membantu diinjek, gitu. Nah itu juga dilakukan oleh orang-orang kafir dimanapun. Maka para penguasa negara-negara Muslim itu menjadi proksinya. Nah, ada beberapa pengamat mengatakan Indonesia memang tidak secara langsung berhubungan diplomatik bilateral maupun perdagangan dengan Israel, tapi mereka punya proksi.
proksi Israel di Asia Tenggara adalah Singapura. Proksi Israel di Timur Tengah adalah Emirat Arab. Maka ada yang mesti nyalir, ada jalan tol Muhammad bin Zayed, itu adalah cara masuk Israel lewat Arab. Satu-satunya negara Arab yang punya kedutaan besar Israel adalah Emirat Arab. Dan kedutaan Emirat Arab di Israel. Gitu. Jadi selalu ada proksi, atau proksi itu kepanjangan tangan. Kalau kita istilahnya londo ireng. Nah, Belanda hitam. Nah, Belanda hitam, londo ireng. Nah, itu selalu ada. Nah, di Arab namanya Muhammad bin Zayed. Nah, sekarang yang mulai di sini adalah Muhammad bin Salman. Nah, Al-Sisi jelas dia memang seperti itu. Jadi jangan berharap Israel akan diserang oleh Mesir selama presidennya masih Abdul Fattah Al-Sisi, gitu. Karena dia adalah anak emasnya Hosni Mubarak, istri Hosni Mubarak, keturunan Yahudi. Hosni Mubarak itu yang digulingkan dikalahkan oleh Muhammad Mursi. Kemudian Muhammad Mursi digulingkan oleh Abdul Fattah Al-Sisi. Gitu. Demikian. Jadi, soal kalau kita tahu sejarah, kita bisa mengatakan siapa musuh kita, siapa teman kita. Tadi terakhir ada pertanyaan dari Yesus. Kapan Taliban berusia untuk membantu Palestina secara militer? Jadi kemana berjalan? Ya. Jadi sebenarnya kalau bantuan militer ya tidak mudah ya, karena ini berkaitan dengan negara. Maka berkali-kali kalau negara itu tidak mudah. Bahkan Taliban pun kan jaraknya jauh sekali, melintasi berbagai negara itu. Ya, saya tidak mengatakan bahwa itu mimpi, tapi ya untuk lewat terdekat kan lewat Suriah, lewat Jordan. Mana mungkin dikasih izin gitu ya. Ya gitu. Jadi yang terbaik adalah memang mendoakan kepada saudara-saudara Palestina agar bangkit dan kemudian membuka blokade, meminta kepada Allah agar para pemimpin Arab ini bersatu. Gitu. Nah, baru kalau pemimpin Arab ini bersatu, maka akses masuk ke Palestina bisa masuk. Akses Palestina itu hanya dua, lewat Mesir atau lewat Yordania. Itu. Yang lain nggak bisa. Nah, kalau lewat Suriah itu lewat perbukitan, lewat Lebanon perbukitan. Yang ada pintu masuknya hanya Yordania dan Mesir. Jadi nggak bisa kecuali lewat dua itu. Nah, nggak mungkin bisa masuk lah. Gitu. Nah, salah satu yang kemudian dilakukan adalah mengirimkan para ahli. Itu sudah dilakukan, tapi kan nggak lapor kita. Ya, ahli di bidang komputer, ahli di bidang persenjataan, ahli mereka masuk atau melatih mereka di dalam. Jadi sangat bisa jadi para pejuang Palestina ini dilatih di luar, ya, untuk kemudian balik menguasai teknologi-teknologi yang ini, gitu ya. Jadi memang daripada datang membawa orang, lebih baik orang di dalam dilatih, karena di rumahnya sendiri. Sementara kalau kita datang ke sana, nyari nasi aja susah. Nggak ada nasi, kita kalau belum nasi belum makan kan, repot. Mau jihad nyarinya nasi mulu kan. Buat gitu nasi uduk lagi, aduh, repot kan. Ya sudah, kita doa dan harta ya, biar mereka yang, karena kita nggak ngadepin sehari tanpa nasi aja udah pening kepala ya. Bayangkan kita haji umroh nyari warung sidul, di depan ada kebab, ada ini, tetap harus nyari bakso ya, pecel ya. Padahal di Arab itu, apalagi berjihad ya, menghadapi cara makan kita sudah satu masalah. Baik, ini ada dari jamaah mendoakan maaf bisa